Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada episode kali ini kami mengajak pemirsa sekalian untuk mempelajari tentang masalah hukum ziarah kubur. Khususnya bagi wanita, apakah boleh melakukan ziarah kubur, bagaimana boleh apa tidak orang Islam berziarah ke kuburnya orang yang non-muslim, dan bagaimana adab dan tata cara kita melakukan ziarah kubur, dan lain sebagainya. Itulah yang nanti akan kita bahas dalam episode ini. Baiklah para pemirsa sekalian, untuk mengawali hal ini, pertama-tama perlu kita pahami bahwa ziarah itu artinya adalah mengunjungi. Kubur itu adalah tempat di mana seseorang dimakamkan atau dikuburkan. Sehingga ziarah kubur itu berarti mengunjungi kuburan atau makam orang yang telah meninggal dan dimakamkan atau dikubur di tempat tersebut. Nah, para ulama fikih membagi ziarah kubur ini ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah ziarah asy-syar'iyyah. Jadi ziarah kubur yang memang syar'i, yang dibenarkan secara agama dan diperintahkan secara agama, yaitu ziarah kubur yang dimaksudkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, sekaligus untuk mengingat kematian dan alam akhirat. Ini adalah ziarah syar'iyah, ziarah kubur yang dibenarkan menurut agama. Yang kedua adalah az-ziarah al-bid'iyah, ziarah kubur yang berbau bid'ah. Bid'ah itu artinya adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama, sesuatu yang dibuat-buat yang tidak diperintahkan oleh agama, atau tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ziarah kubur yang dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang tidak diajarkan oleh agama Islam dan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya ritual itu meskipun berbau baik, bersifat baik, misalnya membaca bacaan-bacaan tertentu, mungkin membaca Al-Quran, atau mungkin melakukan sholat, atau melakukan penyembelihan hewan di kuburan, dan lain sebagainya, dengan anggapan bahwa melaksanakan amalan-amalan itu di kuburan itu dianggap lebih baik. Nah, ini merupakan sebuah amalan yang bersifat bid'ah, dan itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Kemudian ziarah kubur yang ketiga adalah az-ziarah asy-syirkiyah, ziarah kubur yang sudah masuk dalam kategori kesyirikan. Apa itu maksudnya? Yaitu jika ziarah kubur itu dimaksudkan untuk meminta bantuan, memohon pertolongan kepada penghuni kubur atau kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah menghuni kubur itu, ya, melalui berbagai kegiatan, entah sekedar doa dan permohonan secara lisan dan hati, atau mungkin bahkan dengan kegiatan tertentu,
mungkin dengan ritual tertentu atau dengan semacam menyembelih hewan tertentu atau melakukan hal-hal yang tidak diajarkan. Tetapi niatnya adalah meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah berada di alam kubur. Nah, ini berarti sudah mengarahkan doa atau permintaan pertolongan kepada selain Allah. Dan itu adalah sudah masuk dalam kategori kesyirikan. Inilah 3 kategori ziarah kubur. Kemudian poin yang kedua, bagaimana hukum ziarah kubur di dalam Islam? Ziarah kubur di dalam agama Islam itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki. Ini berdasarkan beberapa hadis sahih. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengingat kematian dan sekaligus mendoakan orang-orang yang telah wafat, yang sudah menghuni alam kubur. Dalilnya cukup banyak tentang dibolehkannya ziarah kubur ini. Misalnya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, Zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Jadi suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi kubur ibunya. Fabaka wa abka man haulahu. Kemudian beliau menangis dan juga membuat menangis orang-orang yang di sekitarnya. Waqala, beliau bersabda, Ista'dzantu Rabbi azza wa jalla fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Aku meminta izin kepada Tuhanku azza wa jalla, Allah maksudnya, an astaghfira laha, untuk memohon ampun bagi ibuku. Tetapi hal itu tidak diperkenankan oleh Allah untukku. Karena berbeda status agama, kira-kira begitu. Wasta'dzantu fi an azura qabraha fa'adzinali. Kemudian aku memohon izin kepada Tuhan untuk berziarah atau mengunjungi kuburnya. Fa'adzinalah. Dan Allah mengizinkan hal itu bagiku. Maka Rasul kemudian memerintahkan kepada para sahabat, fazuru al-kubur. Maka sekarang ziarahlah ke kubur-kubur, fa innaha tudzakkirukum al-mauta. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan dibolehkannya ziarah kubur adalah dalam sebuah hadis riwayat Muslim, juga Nasai, Ibnu Hibban dan Baihaqi, diriwayatkan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju fi akhir laili ilal baqi. Hadis ini diriwayatkan dari istri Rasulullah Aisyah. Disebutkan bahwa Rasulullah itu ketika malam hari bersama Aisyah, jadi giliran Aisyah pada malam, Rasulullah itu pada akhir malam yakhruju ilal baqi. Pada akhir malam Rasulullah itu keluar ke Baqi. Baqi itu adalah kubur para sahabat yang terletak di sebelah timurnya Masjid Nabawi atau di sebelah timurnya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqul, kemudian Rasulullah berkata ketika berada di kubur Baqi itu, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, kaum yang beriman, kaum orang-orang beriman. Wa inna wa iyyakum mutawa'iduna ghadan. Dan sesungguhnya kami dan juga kalian itu saling berjanji untuk saling bertemu. Au muwakiluna, atau saling mewakili untuk bersaksi di hadapan Allah. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki,
akan juga bertemu dengan kalian semuanya. Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Ya Allah, ampunilah untuk ahli baqi, untuk orang-orang yang sudah meninggal dan yang sudah terkubur di baqi al-gharqad ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah pada akhir malam ketika jadwal malamnya itu bersama Aisyah, ketika Rasulullah pada akhir-akhir masa hidupnya menjelang wafatnya, beliau pada malam hari di akhir malam suka mengunjungi kuburan Baqi, dan kemudian ketika dikubur dia mengucapkan salam kepada para penghuni Baqi dan mengatakan bahwa kami yang sekarang hidup ini juga nanti juga akan bertemu dengan kalian, sambil mendoakan mereka, Allahumma ighfir li ahli Baqi al-gharqad. Ya Allah, ampunilah para penghuni Baqi al-gharqad ini. Kemudian hadis yang ketiga yang menunjukkan dibolehkannya bahkan anjuran untuk ziarah kubur, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, ala fazuruha." Dulu aku memang telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi ketahuilah, sekarang berziarahlah. Fa innaha turiqqul qalbah. Karena sesungguhnya ziarah itu melembutkan hati, wa tudmi'ul aina, dan juga membuat mata menangis, wa tudzakkirul akhirata, dan mengingatkan pada akhirat, wala taqulu hujrah, namun janganlah kalian mengucap kata-kata yang jelek atau kata-kata yang sia-sia dan tidak benar. Ini hadis sahih ya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Pertanyaannya adalah, bolehkah wanita berziarah kubur? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Paling tidak ada 3 pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama, melarang wanita untuk berziarah ke kuburan. Nah, pendapat ini diantaranya adalah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim dan beberapa ulama yang mengikuti mereka. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang dinilai hasan dan sahih, diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana zawaratil kubur, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat, mengutuk wanita-wanita yang mengunjungi kuburan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Jadi hadis ini mengatakan bahwa Nabi itu melaknat atau mengutuk wanita-wanita yang mengunjungi kuburan. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ziarah kubur itu terlarang, tidak dibenarkan bagi kaum wanita. Dan di antara alasan logis terkait larangan ini adalah bahwa kaum wanita itu biasanya secara emosi terlalu lemah, kurang begitu tabah, sehingga menghadapi kesedihan itu mereka sering misalnya menangis terlalu keras, terlalu meratapi kepergian seseorang yang sudah meninggal, jadi kurang bisa menahan emosinya. Atau juga ada kemungkinan karena untuk menghindari tabarruj. Tabarruj itu adalah penampilan yang berlebihan ketika mereka ziarah ke kubur. Atau juga untuk menghindari mukhalatatur rijal al-ajanib, menghindari bertemunya atau bercampurnya, berkumpulnya dengan orang laki-laki yang bukan mahram. Jadi ini beberapa alasan rasional ya, kenapa kaum wanita itu dilarang untuk berziarah kubur. Pendapat kedua mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah tidak terlarang tapi makruh. Artinya ya boleh
boleh dilakukan, tapi jika ditinggalkan itu lebih baik. Dan ini adalah pendapat sebagian besar pengikut Syafi'i dan juga Hambali. Nah, pendapat kedua ini merupakan pendapat yang menggabungkan antara hadis yang melaknat ziarah kuburnya kaum wanita tadi dengan beberapa hadis yang menunjukkan Rasulullah membolehkan ziarah kubur meskipun itu kaum wanita. Karena beberapa dalil yang lain itu memang bersifat umum, tapi juga ada hadis-hadis tertentu yang khusus, bahkan Rasulullah itu juga tidak mempersoalkan wanita yang mengunjungi kubur. Misalnya, ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin tabki inda qabrin. Suatu saat Nabi Muhammad itu melewati seorang wanita sedang menangis di sisi kubur. Dan itu adalah kubur anaknya. Berarti Rasulullah menyaksikan ada seorang wanita menangis di sisi kubur anaknya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Artinya, ketika melihat seorang wanita berada di sisi kubur, di sini Rasulullah tidak melarangnya. Tidak kemudian mencegahnya, tapi membiarkannya dan memberi pesan supaya wanita yang menangis tadi bertakwa kepada Allah dan bersabar atas musibah yang menimpa dia. Nah, ini berarti kan bukan larangan mutlak. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan kebolehan wanita ke kubur adalah pada suatu hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Qultu, aku berkata, kata Aisyah, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Ketika aku berziarah ke kubur, apa yang harus aku katakan kepada mereka, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, quli, katakan kepada penghuni kubur, assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan tercurah kepada penghuni rumah ini, maksudnya penghuni pemakaman ini, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan umat Islam dan orang beriman. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang sudah mendahului di antara kita dan orang-orang yang akan menyusul di kemudian waktu. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Dan kami semuanya insyaallah, jika Allah mengendaki, akan bertemu dengan kalian semuanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus dikatakan ketika berkunjung ke kubur, ternyata Rasulullah tidak menyangkalnya atau tidak melarangnya, bahkan kemudian memberikan jawaban. Kuli, katakanlah ucapan ini, yaitu salam untuk para penghuni kubur tadi, juga disertai doa-doa, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka yang sudah lebih dahulu mendahului atau yang akan datang, dan wa inna insyaallahu bikum lalahikun, dan kami semuanya insyaallah juga akan menyusul atau bertemu dengan kalian semuanya. Nah, di sini menunjukkan Rasulullah tidak secara frontal dan tidak secara tegas melarang wanita untuk mengunjungi kuburan. Kemudian ada hadis lain lagi, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis diriwayatkan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari seorang wanita. Ummi Atiyah mengatakan, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Dulu kami dilarang mengikuti jenazah, tetapi larangan itu tidak ditekankan betul kepada kami. Artinya, sebelumnya kami kaum wanita ini dilarang untuk ikut jenazah ke kubur. Tetapi
larangan itu tidak betul-betul ditekankan kepada kami. Artinya, tidak sampai kepada larangan yang bersifat haram. Sehingga dari keseluruhan dalil-dalil tadi, ada Rasulullah yang melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, ada hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah tidak melarang wanita-wanita yang ditemuinya, termasuk Siti Aisyah, ketika berziarah ke kubur. Sementara yang terakhir ini mengatakan bahwa memang dulu sebelumnya wanita dilarang oleh Rasulullah untuk mengikuti jenazah, tetapi larangan itu tidak betul-betul larangan mutlak. Sehingga berdasarkan hadis-hadis ini, kelompok kedua ini menyimpulkan bahwa kalau digabungkan dalil-dalil tadi, sehingga diambillah keputusan pertengahan, yaitu bersifat makruh. Artinya tetap boleh wanita itu ziarah kubur, tetapi seandainya tidak, itu lebih baik. Dan seandainya ziarah kubur, itu pun tidak menyebabkan pada dosa. Itulah makna makruh. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang lebih tegas mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita itu boleh. Dan ini nampaknya pendapat mayoritas ulama-ulama mutaakhirin kontemporer ya. Dengan syarat bahwa wanita itu tadi tetap menjaga etika dan kesopanan selama ziarah kubur. Misalnya menghindari niyahah. Niyahah itu ya semacam ketidakrelaan atas kepulangan seorang, yang sehingga kemudian meraung-raung, menangis, seolah-olah tidak rela dengan kematian seseorang. Juga tidak ada suara-suara yang berlebihan dengan teriakan atau dengan tangisan. Juga wala tabarruj, juga ketika ziarah kubur harus menjaga penampilan, jangan terlalu menunjukkan auratnya dengan perhiasannya dan sebagainya. Dan juga menghindari percampuran dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi bolehnya dengan beberapa persyaratan tadi. Apa dasarnya? Ya dasarnya adalah hadis-hadis tadi di atas yang membolehkan wanita untuk berziarah ke kubur. Nah, para pemirsa sekalian, kemudian satu pertanyaan lain lagi, boleh atau tidak seorang muslim mengunjungi kubur orang non-muslim? Terkait pertanyaan ini, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan beberapa ulama yang lain membolehkan. Membolehkan bagi seorang muslim untuk mengunjungi kuburan orang non-muslim. Apa buktinya dan apa dalilnya? Yaitu hadis yang tadi kita sebut, bahwa Rasulullah SAW pernah minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Dan ternyata Allah tidak mengizinkan. Tapi kemudian ketika beliau meminta izin untuk mengunjungi kuburnya, Allah mengizinkan. Ini artinya bahwa mengunjungi kubur orang yang bukan Islam atau non-Muslim diperbolehkan. Jadi seperti kita tahu bahwa ibunya Rasulullah itu adalah pada suatu zaman di mana Rasulullah belum diangkat sebagai nabi, sehingga Islam belum hadir ke hadapan beliau pada saat itu. Nah, sehingga di sini ada perbedaan agama secara formal ya. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata mengizinkan Rasulullah untuk mengunjungi kubur ibunya. Hadis tadi kita baca kembali, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun untuk ibuku, tapi ternyata Allah tidak mengizinkan.
aku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha. Dan kemudian aku meminta izin untuk mengunjungi kuburnya. Fa'adzinali. Kemudian Allah mengizinkan hal itu untukku. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini berarti boleh bagi seorang Muslim untuk mengunjungi kubur orang-orang non-Muslim. Para pemirsa sekalian, demikian keterangan yang bisa kami sampaikan terkait hukum ziarah kubur pada saat ini. Mudah-mudahan bisa kita sambung dengan pembahasan selanjutnya, misalnya bagaimana etika atau adab ziarah kubur, kemudian apa zikir atau doa yang harus kita ucapkan selama ziarah kubur, dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bertemu kembali pada episode yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.